Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu biha alqulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-sub ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu matkul akhlak tasawuf Ustadz Mahrus, dan juga tak lupa juga kepada teman-teman sekalian seperjuangan, terutama kepada teman-teman prodi ilmu hadis 1 angkatan 19 yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, diberi semangat ibadah, dijauhkan dari mara bahaya, dan dijauhkan dari wabah yang terjadi pada saat ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, kekasih kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kelak kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita mendapat barokah serta syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya di sini ingin sedikit membahas tentang sikap wirai mengenai mata kuliah akhlak tasawuf. Ini ada pengkajian khusus tentang sifat wirai. Jadi tentunya semua orang menginginkan sikap tersebut, sikap yang menunjukkan kehati-hatian yang serius yang ditunjukkan oleh seorang hamba untuk mencapai ridho. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi wirai itu adalah berasal dari kata waro, artinya menjaga diri, atau juga masuk dalam bertakwa, atau bisa dapat diartikan wara itu malu berbuat maksiat kepada Allah, sehingga diri kita ini menahan untuk segala sesuatu yang bersifat maksiat. Jadi kita tidak melakukan maksiat, kita menjaga diri kita karena kita malu kepada Allah. Atau juga ada yang mengartikan sikap wara ini adalah sikap yang menghindari sesuatu yang bersifat halal, sesuatu yang bersifat haram, atau yang bersifat subhat. Jadi sikap wara ini adalah sikap yang mana diri kita itu dituntut untuk menjauhi hal-hal yang haram atau yang subhat, yang masih belum jelas. Atau menurut para sufi, artinya sikap wara itu adalah sikap di mana kita itu, di mana hati kita itu tidak sedikit pun atau sekejap pun menyimpang dari mengingat Allah. Jadi di dalam Jami' al-Usul fi Auliya itu disebutkan, jadi orang wara itu ada 3 golongan. Saya ngambil 2 pendapat, sementara menurut Imam Ghazali ada 4 golongan. Yang 3 golongan ini, wal wara'u huwa ala salasati aqsamin. Yang pertama adalah wara'ul ammi, itu wara' yang orang awam. Apa itu wara' orang awam? Wa huwa an la yatakallama billahi syahitan aw radiyan. Artinya tidak berbicara kecuali dengan Allah, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Intinya selalu mengingat Allah. Ini wara' yang orang awam. Kemudian yang kedua, wara'ul khassi, wara' orang khas. Apa itu wara' orang khas? Wa huwa ayyahfadha kulla jarihatin an subtillah, yaitu menjaga semua anggota tubuh dari kemurkaan Allah. Kita jaga semua anggota tubuh kita agar tidak bermaksiat kepada Allah. Itu kita betul-betul menjaga. Yang kedua adalah wara'ul ahassi,
Waraknya orang akhos. Apa itu waraknya orang akhos? Wa huwa ayyakuna jami'a sughlihi yardallahu bihi. Artinya adalah orang yang menjaga kesibukannya agar diridhai Allah. Jadi apapun pekerjaannya, kesibukannya itu semata-mata adalah karena Allah, ingin dapat ridha dari Allah. Sedangkan menurut Imam Ghazali itu ada 4, sama pembagiannya, cuma Imam Ghazali ada penambahan di akhir. Yang pertama orang awam, yang kedua adalah orang saleh, yang ketiga adalah orang bertakwa. Waraknya orang awam ini orang yang biasa warak terhadap Allah, yaitu menjauhi larangannya Allah. Itu waraknya orang orang awam ya. Kemudian waraknya orang soleh. Waraknya orang soleh ini agak naik sedikit, yaitu menahan diri dari menyentuh atau memakan sesuatu yang mungkin sesuatu itu bisa dihukumi haram atau syubhat. Orang soleh ini kita menjaga makanan, kita tidak sembarangan memakan. Apapun yang kita peroleh kita tidak sembarangan makan. Kita tanyakan dulu apakah ini halal, apakah ini syubhat. Kita berhati-hati dalam hal itu. Yang kedua waraknya orang takwa. Waraknya orang takwa ini selalu menjaga dan mengendalikan diri dari keinginan melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan perkara atau memakan karena takut khawatir dosa. Artinya apa? Waraknya orang bertakwa ini semua perilakunya itu dijaga. Kita mau ngomong masih mikir, kita dijaga. Kita mau berbuat ini kita mikir dulu apakah ini nanti dampaknya dosa atau enggak. Itu orang bertakwa, banyak mempertimbangkan apa yang ia lakukan. Yang kemudian adalah waraknya orang yang benar, yaitu menahan diri dari berdosa sama sekali dan tidak khawatir jatuh dalam berdosa. Menahan diri melakukan sesuatu yang tidak dilarang dalam agama karena khawatir tidak ada niatan ibadah pada Allah. Artinya di sini waraknya orang yang benar ini menahan diri untuk berbuat sesuatu yang diperbolehkan agama. Itu ditahan karena takut nanti kalau ia melakukan kesenangan, dia khawatir dia tidak akan ingat kepada Allah. Ini waraknya orang benar. Artinya apa? Orang ini menghindari sesuatu atau perkara yang bersifat senang. Atau saya contohkan ketika saya ingin saya menahan diri untuk tidak bersenang-senang, untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya bersenang-senang. Dan yang ditakutkan ketika sudah melakukan hal-hal yang bersenang-senang tersebut, kita itu lupa kepada Allah. Ini waraknya orang yang benar. Intinya dari pembagian warak tersebut ada macam-macam bagian. Ada warak tingkat awam, ada warak tingkatnya orang saleh, ada warak tingkatnya orang bertakwa, ada warak yang tingkat orang yang benar. Gitu. Jadi kalau orang awam itu ya orang yang biasa saja, warak yang tingkat biasa saja, artinya hanya menjaga diri dari larangan Allah itu, menjauhi larangan, menaati perintah, itu waraknya orang awam. Kemudian kalau orang soleh menahan diri menyentuh atau apa saja atau memakan sesuatu yang bersifat haram atau syubhat. Kemudian kalau orang bertakwa mengendalikan segala perbuatan atau ucapan atau apa saja yang berasal dari kita karena khawatir takut dosa. Yang terakhir adalah waraknya orang benar. Orang ini takut melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh agama karena takut ketika sudah melakukan hal yang senang tersebut, orang ini malah lupa kepada Allah. Ini waraknya orang yang benar. Yang kemudian terkait dengan sikap warak, banyak orang yang mengabaikan dari sikap warak ini, terutama yang ada pada zaman sekarang. Tentu banyak anggota tubuh kita yang harus kita jaga, yang harus kita tahan.
yang harus kita kelola. Dan di antara anggota tubuh kita yang sering lalai dalam itu adalah bisa mulut, bisa mata juga. Dan yang paling rawan adalah perut, mulut dan perut. Karena dari mulut itu bisa masuk apa saja tanpa kita ketahui apakah itu halal atau haram, apakah itu syubhat atau tidak. Itu yang banyak kita abaikan dan kemudian masuk ke perut, dan itu kemudian menjadi daging. Dalam hadis Rasulullah itu bahwasanya daging yang tumbuh dari perkara yang haram itu nanti akan masukkan neraka. Tentunya kita tidak mengkhawatirkan itu, padahal Rasulullah sudah mengajarkannya. Kita lalai dalam hal itu, dalam menjaga diri kita, dalam mengelola apa yang masuk pada diri kita lalai tentang itu. Yang kedua, hal yang paling rawan adalah hal yang bersifat keduniaan. Artinya kita itu kadang tidak memandang tidak memandang rezeki yang kita dapat. Pokoknya kita dapat uang, dapat rezeki, sudah. Tidak tahu itu halal atau haram, syubhat atau tidak. Bahkan yang lebih parah lagi di zaman sekarang ini adalah ketika sudah dapat masih merasa kurang. Yang punya yang lain diambil. Padahal itu sangat tidak, sikap yang tidak perlu kita tampakkan. Tentunya kita harus sebagai manusia kita harus memiliki sikap waro, sikap kehati-hatian kepada segala sesuatu, sikap kehati-hatian kita melakukan apa saja yang berdampak maksiat, sifat kehati-hatian dalam beribadah kepada Allah. Semuanya dalam aspek kehidupan perlu diawali dengan waro, perlu diniatkan kita itu memiliki sifat waro. Itu kalau terkait makanan yang paling bahaya dan yang paling rawan. Kita tidak pernah tahu ketika kita dikasih seorang makanan, kita tanpa sadar kita langsung makan tanpa menanyakan asal muasal makanan tersebut. Jadi makanan itu sangat mempengaruhi kepada kita. Dalam sebuah hadis itu diterangkan bahwasanya man akala al-halal ata'at jawarihu sa'an aba, wa man akala al-haram asad jawarihu sa'an aba. Jadi barang siapa yang memakan makanan halal, itu mau tidak mau secara otomatis anggota tubuhnya akan taat kepada Allah. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang memakan makanan haram asad, maka secara otomatis tubuhnya akan berbuat maksiat kepada Allah, maupun sadar atau tidak. Jadi saya ulangi lagi, man akalal halal atau ajawarihu sa'am aba, man akalal haram asad jawarihu sa'am aba. Jadi barang siapa kalau kita sering makan makanan halal, maka secara otomatis badan kita, anggota tubuh kita, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, itu otomatis taat kepada Allah. Kalau kita sering makan yang haram, itu maka sebaliknya otomatis anggota tubuh kita akan selalu bermaksiat kepada Allah. Dan tentunya kita dapat memilih, kita lebih suka yang mana. Tentunya semua orang mengharapkan lebih suka taat kepada Allah. Caranya gimana? Makanan dijaga yang masuk ke kita. Banyak kisah-kisah atau teladan sikap waro yang melahirkan berbagai macam ulama. Di antaranya ada Imam Abu Hanifah, kemudian Abdullah ibn Mubarak. Jadi Imam Abu Hanifah itu
orang tuanya sangat menjaga. Sikap wara masyhur ketika ayahnya Imam Abu Hanifah menemukan sebuah mangga di sungai, kemudian dimakan, kemudian setelah makan menyesal akhirnya mencari sang pemilik pohon. Ketika bertemu meminta ridhonya, sang pemilik pohon tidak ridho, meminta untuk ayahnya Imam Abu Hanifah dipekerjakan selama beberapa tahun. Kemudian ketika waktunya sudah tiba, sang pemilik mangga ini ingin menikahkan ayahnya Imam Abu Hanifah dengan putrinya, begitu. Kebetulan saat itu disebutkan kriterianya tidak ada tangan, tidak ada kuping, tidak ada segalanya. Kemudian karena takutnya dengan murka Allah, karena menjaga sikap waro, takut Allah tidak ridho bahwa ayahnya itu orang itu makan mangga sedikit, maka ikut saja. Ternyata perumpamaan wanita yang tidak ada telinga, tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak bisa mendengar, tidak bisa, itu adalah perumpamaan bahwasanya wanita itu seluruh anggota tubuhnya suci. Dan kaget ayahnya Imam Abu Hanifah karena tidak sesuai dengan yang disebutkan tadi. Kaget betapa cantiknya. Kemudian dari kedua pasangan ini yang menjaga sikap waro, lahirlah seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah. Yang kedua adalah kisah Abdullah ibn Mubarak. Jadi Abdullah ibn Mubarak itu ayahnya adalah Mubarak namanya, bekerja di sebuah kebun anggur, bekerja kepada qadhi yang bernama Nuh bin Murayyim. Jadi suatu saat ketika ayahnya ini kerja di kebun anggur, ketika saatnya sudah panen, itu qadhi Nuh bin Murayyim ini menyuruh Mubarak, ya Mubarak, tolong ambilkan anggur, sajikan di depanku, aku ingin makan beserta keluarga. Ketika disajikan, itu qadhi sang qadhi kaget. Wahai Mubarak, kenapa engkau sajikan anggur yang tidak enak rasanya? Kenapa kau tidak memilih yang enak? Kemudian tiba saatnya panen lagi. Ayahnya Abdullah bin Mubarak yang bernama Mubarak ini menyajikan lagi, sama lagi tidak enak. Kemudian sang qadhi Nuh bin Murayyim ini mengatakan, wahai Mubarak, engkau ini sudah kerja lama, mengapa engkau tidak bisa membedakan mana anggur yang lezat dan tidak? Mana anggur yang lezat dan tidak? Kemudian Mubarak ini, wahai qadhi, selama saya kerja di sini saya tidak pernah makan anggur satupun. Ini adalah sikap wara yang dicontohkan dari seorang ayah Abdullah ibn Mubarak. Kemudian karena aku ditugaskan di sini untuk bekerja bukan makan. Kemudian sang qadhi, wahai Mubarak, engkau makan saja, aku halalkan semua anggur ini kepadamu atau dibagikan kepada orang-orang. Nah, baru kali ini saya berani memakan, wahai qadhi. Baru setelah panen lagi, Mubarak ini membawa anggur yang lezat juga, karena tahu rasanya. Sikap wara yang luar biasa dari ayah seorang Abdullah ibn Mubarak. Kemudian lanjut ceritanya. Kemudian sang qadhi memanggil Mubarak ini, katanya sang qadhi ini meminta nasihat. Bayangkan seorang qadhi meminta nasihat kepada tukang anggur, karena sikap waraknya. Qadhi ini merasa lebih rendah dari Mubarak. Makanya seorang pemetik anggur, katanya qadhi ini, wahai Mubarak, aku punya anak perempuan, itu banyak yang melamar dan orangnya itu semua kaya. Aku minta nasihat dari kamu. Kemudian Mubarak menjawab, wahai qadhi, kalau engkau
Kalau dulu pada zaman jahiliyah itu, kalau ada yang melamar dilihat martabat dan kebangsawanannya. Kalau zaman Yahudi itu dilihat dari kecantikannya. Kalau zaman Rasulullah dilihat dari agama dan ketakwaan. Kalau zaman kita ini dilihat dari hartanya. Silahkan Anda pilih mana yang masuk dalam kriteria Anda. Jadi Mubarak ini tidak menyuruh langsung menyebutkan, masih menyuruh milih kodi. Akhirnya sang kodi, kalau begitu tentu jawaban sang kodi ini adalah zaman Rasulullah yang memiliki dengan agama dan ketakwaan. Kalau begitu aku nikahkan engkau dengan anakku. Aku tidak pernah mendengar nasihat sebaik ini sebelumnya. Akhirnya dari pasangan yang waro tersebut lahirlah seorang Abdullah ibn Mubarak, seorang ahli muhaddis dan juga ahli fikih. Juga itu terkait dengan makanan. Yang kedua, keduniaan. Jadi sulit kita menghindari dunia. Kita masih merasa kurang, masih merasa cara kita dalam mencari rezeki juga kita abaikan yang baik. Jadi menurut Syekh Abdullah bin Hijaz Al-Khalwati dalam Syarah Hikam, ada 4 hal yang dapat digunakan sebagai pegangan menghindari sifat keduniaan atau semangat menuruti nafsu keduniaan. Yang pertama adalah sihatul yakin. Agar kita tidak memiliki sifat yang tamak atau kita melakukan cara-cara yang tidak baik dalam memperoleh rezeki, kita harus memiliki sifat sihatul yakin. Artinya yakin benar akan adanya rezekinya Allah. Justru ini sifat ini mengingatkan kalau kita ingin mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak baik, kita harus ingat sifat ini. Kalau kita sudah yakin Allah akan memberikan rezekinya, kenapa kita harus mendapatkan dengan cara yang tidak baik? Ini juga sifat marah. Yang kedua adalah kamalut ta'alluq bi rabbil alamin, menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tentang rezeki jangan menggantungkan kepada orang, jangan menggantungkan kepada manusia. Kita gantungkan semua kepada Allah sehingga kita tidak mengemis-ngemis kepada orang. Yang ketiga adalah wujudus sukun ilaihi, yaitu merasa tenang dengan apa yang diberikan. Dengan merasa tenang kita tidak merasa kurang atau tidak sehingga kita dapat berhati-hati dengan dapat wara terhadap rezeki itu. Yang keempat adalah tumakniyatul qalbi, yaitu merasa tenang ketika ingat bahwa sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Jadi apapun yang diberikan Allah kita harus bersyukur tanpa merasa kurang dan lain-lain. Nah, kita juga harus memperhatikan betul bagaimana cara kita mendapatkan itu. Tentunya dibutuhkan sifat wara yang luar biasa. Jadi wara ini sangat penting, terutama dalam kehidupan apa saja. Kita perlu menerapkan sifat wara, kehati-hatian kita kepada manusia, kehati-hatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang terpenting. Dan bagaimana kita itu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan berusaha untuk menghindari apa yang namanya dosa. Meskipun manusia pasti punya dosa, kita harus berhati-hati. Tentunya sikap wara sangat berperan dalam hal ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf terus dari kami. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman juga yang melihat video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang pantas atau yang tidak berkenan di hati para pendengar. Mungkin saya cukupkan itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.